Burtawan. Halo, selamat sore. Sore. Ini kita sebagai umat Kristen cuma mau tanya ini buat om sama tante-tante yang ada di sini. Kenapa waktu ada sejarah, kenapa tidak bahas dengan sejarah? Itu yang saya dengar itu. Yang saya maksudnya apa itu? Itu Sejarah apa itu, Bang? Tentang Tuhan Yesus disalib atau dikorbankan. Dikorbankan. Iya, kenapa nggak pakai sejarah atau gimana itu? Kalau kita pakai sejarah berarti kita pakai buku Talmud. Oke. Ya, karena yang tahu sejarah Yahudi ya Yahudi, dan kitab Yahudi yang menceritakan tentang Yesus itu namanya kitab Talmud. Tapi kalau kita bedah Talmud tentang Yesus itu naif, karena sangat luar biasa isinya penghinaannya terhadap Yesus. Mohon maaf ya, sorry saya tidak paham. Cuman saya pengen mendengarkan dan bertanya. Tidak paham tentang itu. Cuman saya ya pengen belajar juga tentang sejarah sama iman-iman semua yang ada di Indonesia. Ya, saudara dari agama mana? Kristen, Pak. Oh, Kristen, baik. Iya. Jadi kalau kita berbicara mengenai salib, di Islam itu, di Al-Quran misalnya di dalam surah Al-Ma'idah ayat 33, yang disalib itu adalah orang yang melawan Tuhan, orang yang memusuhi Tuhan. Artinya memusuhi ajaran, memusuhi utusan-utusan Tuhan. Itulah yang disalib. Kalau di kitabnya Yahudi, yang disalib itu adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Nah, kalau di perkataan Paulus di dalam surah Galatia nomor 13 dari bab 3, yang disalib itu adalah orang yang dikutuk. Jadi tidak ada yang membenarkan salib itu sebagai simbol keselamatan. Al-Quran mengatakan itu adalah orang yang zalim. Ulangan mengatakan itu adalah zalim, pelaku dosa. Nah, ternyata di dalam kitab saudara di Galatia 3:13, orang yang mati di salib itu juga adalah orang yang mati secara kutuk. Jadi kutuk salib itu. Nah, kalau untuk melihat lebih jauh, silakan Anda baca Yohanes 11 nomor 45 sampai 57. Ternyata latar belakang kenapa orang Yahudi ingin menyalibkan Yesus itu bukan karena dosa waris, bukan karena Anda nubuat, tetapi mereka sepakat membunuh Yesus karena mereka tidak ingin bangsa mereka dan tempat suci mereka dirampas oleh orang Roma. Maka mereka sepakat, daripada bangsa kita ini dirampas oleh bangsa Romawi, lebih baik Yesus kita bunuh. Jadi pijakan awal kenapa Yesus ingin dibunuh oleh orang Yahudi itu karena mereka tidak ingin bangsanya dirampas oleh Romawi. Jadi tidak ada hubungannya dengan konsep penebusan dosa dan seterusnya. Begitu, Bung. Oke. Saya mau ke Om Suma. Ini tentang Al-Quran. Ya. Kenapa di Indonesia itu kita dihafalkan dengan bahasa Arab, tidak pakai bahasa Indonesia? Cuma kalau menggunakan bahasa Indonesia nanti mengalami hal yang sama terhadap kitabnya Kristen. Kitabnya Kristen itu kehilangan arah. Dari awal pertama original teksnya sampai hari ini itu kehilangan arah. Terjemahannya terlalu jauh menyimpang dari original teks. Tadi sudah kita bedah. Sehingga Al-Quran ini disebut firman Allah. Kenapa disebut firman Allah? Karena Allah berfirman dengan menggunakan bahasa Arab. Terjemahannya itu bukan firman Allah. Terjemahan itu adalah bahasa manusia yang berupaya untuk mengetahui isi kandungan daripada
firman Allah. Jadi firman Allah itu adalah Al-Quran, bahasa Arab, sedangkan terjemahan yaitu bahasa Indonesia itu bukan firman Tuhan. Nah, sama seperti kitab saudara, itu tak ada firman Tuhan karena terjemahan. Terjemahan itu bahasa manusia. Jadi karena Al-Quran itu diperuntukkan untuk akhir zaman sampai kiamat, maka Al-Quran harus tetap terjaga. Maka Al-Quran tetap dihafalkan menggunakan original teksnya, dituliskan, disalin juga menggunakan original teksnya, nggak bisa dihilangkan. Kenapa Al-Quran itu tidak dihilangkan bahasa Arabnya? Karena Al-Quran itu percaya diri menghadapi keadaan apapun. Al-Quran pasang badan, dia kemudian sangat kemudian menantang zaman. Al-Quran itu tidak takut, ya, tidak takut ditinggal zaman. Al-Quran selalu pasang wajah, pasang badan. Seperti apapun modernnya kehidupan manusia, Al-Quran tetap akan berjaya di situ dan isinya tidak akan pernah bertentangan dengan zaman, perkembangan zaman, modernisasi dan seterusnya. Berbeda dengan kitab saudara. Semakin orang modern, semakin kitab saudara butuh diperbaiki, direvisi, dikoreksi. Contoh, jangan kitab. Prosesi yang terjadi kemarin, ada orang diarak, kemudian dicambuk, memikul kayu, lalu diarak di perkampungan keliling, dicambuk sampai dia dibunuh. Itu sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Anak-anak sekarang kita ini, Gen Z ini, itu menertawakan hal kayak gitu. Itu menganggap sebagai lelucon, sebagai drama Korea aja sudah nggak bisa cocok. Bahkan selevel dengan film India saja itu sudah tidak relevan. Apatah lagi dikatakan Tuhan datang dalam rupa manusia, kemudian diarah oleh manusia, lalu dicambuk oleh manusia, diludahi oleh manusia, ditampar oleh manusia, dibagi-bagikan pakaiannya oleh manusia, lalu ditombak oleh manusia, digantung oleh manusia, dibunuh oleh manusia, dan itu adalah pencipta langit dan bumi dalam rupa manusia. Itu sudah tidak bisa dicerna oleh Gen Z. Anak-anak zaman now. Oke, terima kasih sudah sampaikan. Saya mau bertanya lagi kepada Bang Suma atau Om Suma. Di Al-Quran itu saya sempat scroll TikTok, itu sempat ada perkataan itu mendapatkan 72 bidadari itu dari seorang lelaki ketika masuk surga. Iya. Itu gimana? Sama itu? Seperti cerita. Itu gimana itu? Maksudnya. Iya. Oke. Jadi seorang laki-laki ketika dia di surga, dia adalah menjadi seorang raja. Kerajaan seorang laki-laki di surga itu tidak seluas Indonesia. Seorang raja saja di dunia ini, karena dia penguasa. Coba lihat raja-raja di atas muka bumi ini. Adakah kemudian mereka itu lebih dominan satu istri? Tidak. Daud istrinya berapa? Ratusan. Salomo istrinya berapa? Jadi raja-raja itu identik dengan kekuasaan. Jadi ketika laki-laki memiliki pelayan-pelayan, itu wajar. Itu kenikmatan, itu kebahagiaan. Seorang raja memiliki dayang-dayang, memiliki kemudian pelayan-pelayan, itu wajar, namanya juga raja. Nah, sedangkan hal ini sudah diajarkan juga oleh Nabi terdahulu. Jadi, contoh misalnya, minta maaf, saya potong dulu ya, ntar saya lupa. Saya motong. Silakan. Jadi kalau istri kita nanti gimana itu? Apakah bersama bidadari atau gimana? Nah, sekarang istri nanti di surga itu menjadi permaisuri. Istri saya itu menjadi permaisuri. Permaisuri saya itu memiliki pelayan-pelayan. Itulah pelayan yang tadi. Dan istri saya tidak ada lagi cemburu, iri, dengki, hasad. Tidak ada lagi. Di surga itu tempat suci. Tidak ada kebencian, tidak ada dendam, tidak ada amarah, tidak ada sumpah serapat, tidak ada gosip. Tidak ada. Yang ada hanya kebaikan, kenikmatan, kebahagiaan. Nah sekarang, kalau bidadari itu cantik, istri soleha itu jauh lebih cantik. Makanya dikatakan bahwasanya bidadari itu hanya pelayan saja. Dia itu adalah pelayan saya dan pelayan istri saya. Ketika kami ingin melakukan sesuatu, pelayan-pelayan kami ini yang melayani. Cobalah, kalau Anda sebagai seorang pemimpin, kemudian pelayan-pelayan Anda itu adalah bidadari, kira-kira bahagia nggak Anda? Bahagia.
Kalau Anda ingin melakukan sesuatu yang mungkin sifatnya biologis, kan ada permaisuri yang jauh lebih cantik daripada bidadari. Makanya kewajiban laki-laki itu apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan pelihara istrimu. Makanya istri itu harus dipelihara menjadi wanita soleha, istri yang soleha. Supaya apa? Supaya dia menjadi wakil kita nanti di surga, menjadi pendamping kita, menjadi permaisuri kita nanti di surga. Makanya kewajiban kita itu membina istri kita. Di dalam Al-Quran jelas itu. Peliharalah dirimu, setelah kamu pelihara dirimu, maka pelihara istrimu, pelihara anak-anakmu, pelihara cucu-cucumu, agar kalian beserta bersama masuk dalam surga. Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 23. Jelas itu. Ya, oke. Terima kasih. Saya jujur, saya dari Manado. Saya cuman di Manado kan itu toleransinya tinggi. Terus saya cuman dengar dari Jakarta di mana kenapa gereja-gereja tidak boleh dibangun, sedangkan di Al-Quran itu sudah menyatakan bahwa tidak melanggar apa orang membangun apa tempat doa lah gitu. Iya, Bung. Anda di Manado. Baru-baru saya dapatkan laporan umat Islam di suatu tempat itu mereka didemo gara-gara mendirikan musola. Di sini tidak ada demo gara-gara musola. Di sini mau musola, di sini didirikan apapun terjadi. Oke. Kakak saya saja dia menikah dengan orang Muslim, dia masuk Muslim. Di sini toleransinya tinggi, tidak ada membeda-bedakan agama. Oke, gini kawan. Jadi kebiasaan dari keadaan yang saya lihat seperti di Makassar aja dulu. Kemarin itu hari apa saya dari gunung, saya lewat belakang Bang. Ada di situ tanah lapang luas sekali di daerah sebelum Carangki, sebelum Sipur. Sebelum Sipur, teman-teman Makassar pasti tahu yang saya maksud. Di situ ada tanah lapang dikelilingi oleh kebun singkong. Di tengah-tengahnya ada gedung. Gedung itu berdiri dengan kokohnya dan itu gereja. Saya yakin sepenuh hati petani-petani yang ada di sekitar gereja itu Muslim semua, orang Bugis Maros. Tapi di situ berdiri gereja. Sama di belakang rumah saya juga. Namanya Laikang. Nah, teman-teman yang mendengarkan saya pasti tahu. Anda masuk ke asrama haji lurus ke dalam di Laikang sana, lepas kemudian Laikang, Anda akan menemukan sebelah kiri gereja Batak. Saya yakin kiri kanan daripada gereja itu adalah orang Makassar, Bugis Makassar. Tidak ada orang Batak di situ. Gereja berdiri. Di tengah-tengah orang Bugis, gereja berdiri. Tengah-tengah orang Makassar, gereja berdiri. Di mana-mana gereja ada berdiri. Bahkan di kampung halaman saya, gereja bertaburan. Tapi jemaatnya tak ada. Jadi istilahnya mereka bikin kandang dulu. Umat Islam bagi mereka itu adalah domba sesat. Mereka bikin kandang, domba sesatnya nanti belakangan. Yang penting ada kandang dulu untuk mengajak kemudian domba-domba yang berkeliaran di luar itu masuk ke dalam. Itu prinsipnya dalam agama saudara. Makanya karena prinsip ini yang dibangun, makanya banyak kemudian yang melanggar. Sembarang yang tadinya ruko, tiba-tiba mereka bikin kebaktian. Tadinya ruko penggunaannya isin-isinnya untuk jualan. Lama-lama kebaktian, lama-lama ada simbol salib di depan, lama-lama menjadi gereja. Makanya di demo. Negara kita ini adil. Negara kita ini adil. Terhadap umat Islam adil, terhadap umat Kristen adil. Adil di Indonesia ini. Cuman ada di antara kita ini yang culas. Contoh, tahun 2016 saya ditelepon oleh teman saya yang ada, mohon maaf, di satu wilayah di Indonesia ini, Tolikara. Masjid dilarang diadakan Idul Fitri. Coba, alasannya ada muhtamar besar, gereja muhtamar besar kemudian diadakan di sana. Maka Idul Fitri ditiadakan, lalu kemudian masjid tidak boleh. Apa yang terjadi? Masjid kami dibakar di Tolikara. Itu tahun 2016. Saya ditelepon langsung salah satu teman saya di sana.
Jadi tidak ada alasan seperti itu bang. Susah gereja, ya susah karena licik cara mendirikan rumah ibadahnya. Ya, tidak ada sinyal, sama. Sama yang kami bubarkan, teman-teman dari Arimatea juga tutup. Tadinya ruko, bukan tempat ibadah. Tiba-tiba kemudian mereka jadikan sebagai gereja. Ya pasti protes lah warga di situ. Kalau mau mendirikan gereja, tancapkan dulu setelah izinnya sudah jadi, tancapkan dulu di situ akan dibangun gereja, nomor izinnya ini. Ini enggak. Tadinya ini tiba-tiba berubah. Kok langsung haleluya di dalam ini? Ya warga marah lah. Pasti enggak terima. Saya mau tanya lagi ke silakan. Izin ini ya Bang ya Bang. Ya, Bunda Rahma, silakan. Ini bukti saudara seorang mu'alaf. Saya lihat. Nah, jadi jangan kau asal ngomong Bang ya. Ini seorang mu'alaf nih. Ini saya cuma dengar dari berita. Kamu dengar dulu supaya kau nggak bawa lagi fitnah ya. Dia bangun musola di samping rumahnya nih. Ini rumahnya dia sambung dengan musola karena dia mu'alaf. Ini di Sulawesi Utara ya, di tempatmu. Dia membangun tapi dia ditolak. Dia didemo padahal rumahnya sendiri. Di rumahnya sendiri nih. Itu bukti ya, bukti. Jadi jangan kau fitnah. Lanjut. Di sini saja gereja sama masjid saja berdampingan. Ini gereja sama gereja berdampingan bang, 6 susun bang, kayak rumah susun bang. Jadi kalau abang mau baca berita, coba abang sesekali main ke Google Maps. Besarin. Pergi abang ke Azalea Raya, izin ya. Jangan termakan pembakaran di gereja bang. Kalau abang pergi ke Google Maps sekarang, ini tahun 2025 ya. Jalan Azalea Raya, ini ada di Bekasi. Tengok bang. Mulai dari GPIB Harapan Baru ini sampai ke ujung sana ya, sampai ke HKBP dalam satu pagar yang sama. Ini gereja semua nih bang, 6 susun bang. Nempel-nempel lagi gerejanya bang. Jadi jangan dikira kalian itu dipersulit, tidak. Kalian kalau dikasih izin pun kayak gini juga bang, lunjak langsung 6 susun tuh, udah kayak rumah peta bang. Terus padahal jemaat cuma 2 orang. Iya bang, ini satu pagar yang sama, di parkiran yang sama, tapi ibadahnya beda atap. Padahal Tuhannya sama. Iya, oke, paham. Jadi jangan di-framing bang ya, kalian dipersulit bang ya. Kalian dikasih izin, sekali ya dikasih izin langsung berdirikan 6 atap loh bang. Iya, saya mau tanya lagi, itu kan sempat sebelum ibadah Paskah ini kan, saya dengar berita dari TV One, Metro TV itu tempat ibadah di rumah saja diusir sama agama Islam katanya dari berita. Itu gimana itu? Saya sempat. Di mana itu? Di mana itu kejadian? Kalau kamu mau bawa di sini pernyataan, tolong kasih bukti, jangan bacot, kasih perbuktinya bang, bawa data-datamu. Bang, gini bang, aku izin masuk teman-teman. Bang, kalau kita kutip beberapa perilaku oknum itu nggak ada habisnya. Tapi kita berdiri di sini saling mempertahankan kita secara substansial. Kalau abang mau bukti tentang kelakuan umat Kristen, mungkin saya sebut saja oknum, itu banyak bang, tumpah-tumpah bang. Jadi kalau abang sekarang membuka mulut abang berbicara oknum, nanti bang sampai hari kiamat gak bakal selesai. Karena apa? Setiap umat agama itu punya oknum. Yuklah kita balik ke substansi diskusi. Kita kan di sini mempertahankan tentang iman bang. Abang yang tidak paham tentang kekristenan, tanya sama kami. Abang nggak paham tentang Islam pun tanya sama kami. Kalau mempermasalahkan kelakuan oknum banyak banget bang. Mau bukti? Oke lanjut bang. Penjajah itu agama apa kira-kira penjajah ya? Penjajah 3.500 tahun itu. Udahlah, lanjut. Kalau bicarain oknum nggak ada habisnya. Sorry, saya mau tanya lagi. Ini mengenai iman. Kan saya dari kecil, dari SD sampai SMP itu saya tinggal di lingkungan Islam. Terus saya kalau
mau sore-sore begini, mau teman bermain, kan agamanya teman saya Muslim, itu ke musola, ke masjid, saya ikut, duduk di samping, dengerin, lihat, baru, sorry ya kata-kata saya, soalnya kan saya Manado, jadi agak susah kalau bahasa Indonesianya, agak susah. Ah itu kan saya sama temannya lagi sholat, saya di masjid duduk sambil dengar, lihat. Ah terus ketika saya mengenal Bambang Nursena dengan sejarah yang ada dalilnya, saya kayak lebih percaya dibohongi sama umat Muslim atau dari Al-Quran. Sejarah apa bang yang dibawa Bambang Nursena? Sebutkan. Ya sejarah tentang Apa tuh? Al-Quran. Gimana tuh sejarah Al-Quran? Coba tanyakan ke kita biar kita luruskan. Saya kalau apa saya cuman baca berita dari HP saya, nggak bisa apa saya simpan-simpan. Oh kalau begitu saya akan simpan lagi kalau bisa masuk ke sini lagi. Saya bisa buktikan kebohongan Bambang Nursena bang sekarang juga. Coba saya mau dengar. Bambang Nursena itu ngeklaim bahwasannya lafaz la ilaha illallah itu udah diucapkan Kristen Arab sebelum Islam. Itu bisa saya bantah itu. Terus abang kasih ingat saya itu. Abang pernah dengar nggak? Abang pernah dengar nggak? Iya. Soal dia itu bilang bahwasannya ungkapan la ilaha illallah itu udah dipakai Kristen Arab sebelum Islam. Pernah dengar nggak? Sorry saya kurang paham itu. Jadi kalau kita buka di YouTube, ini mohon maaf ya, Alfi tampilkan aja bahwasannya Pak Bambang Nursena itu dia itu ngeklaim la ilaha illallah itu udah dipakai Kristen Arab sebelum eksistensi Islam di abad ke-7. Nah, masalahnya dalil yang dia bawakan itu ada di 1 Korintus pasal 8 nomor yang keempat. Ini tokohnya nih. Alfi tampilkan aja nih orangnya. Betul nggak Pak Bambang Nursena itu yang ini? Ini kan orangnya kan? Iya. Betul? Betul ya, ini orangnya ya. Iya. Dia mengatakan di dalam 1 Korintus, pasal 8 nomor yang keempat, la ilaha illallah itu udah ada di sana katanya. Di dalam Bible yang berbahasa Arab, padahal nggak ada. Gitu loh. Besarin teman-teman Alfi-nya. Saya kecilin aja. Siapa nih moderatornya? Tes moderator. Bunda Rahma. Bunda Rahma. Nah, ini ya, dengan thumbnail Bambang Nursena la ilaha illallah, ya, itu dia mengutip 1 Korintus pasal 8 nomor yang keempat. Dan kalau kita lihat pula, menurut pemaparan Burita Wahyu misalnya, la ilaha illallah pada sarapan pagi Biblika, Burita Wahyu pun sama. Ya, Burita Wahyu ini konon katanya adalah murid Pak Bambang Nursena itu langsung, atau murid Pak Bambang Nursena itu sendiri. La ilaha illallah diucapkan umat Kristen Arab sebelum era Islam katanya. Ini sama nih, Burita Wahyu sama Pak Bambang Nursena nih. Yang kami gaung-gaungkan selama ini la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, diklaim sama Kristen bahwasanya Arab dengan umat Kristennya lebih dulu mengucapkan hal tersebut daripada Islam. Mereka mengatakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-8 nomor yang keempat, pada teks Yunaninya Odes Theos Eimi Heis, itu pada bahasa Arabnya ada kalimat la ilaha illallah di sini. Nah, sekarang kita buktikan. Pada 1 Korintus 8 nomor yang keempat, memang ada nggak ungkapan tersebut? Langsung kita ke Bible, Bang. Kita buka 1 Korintus 8 tadi. Nih ya, kalau kita perhatikan di dalam 1 Korintus ke-8 nomor yang keempat, tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada ilah lain daripada ilah yang esa. Kalau kita lihat di teks Yunaninya, memang benar ada kalimat Odes Theos Eteros Eimi Heis. Ada Odes Theos Eteros Eimi Heisnya ada. Namun kalau kita lihat
pada Bible yang berbahasa Arab ada nggak ungkapan la ilaha illallah? Nggak ada. Yang ada itu apa? Wa an laisa ilahun akharu illa wahid. Wa an laisa ilahun akharu illa wahid. Mohon maaf kalau abang nggak tahu bahasa Arab ya. Saya maklum abang cuman tahu bahasa Indonesia, saya maklum. Namun yang diklaim oleh Pak Bambang Nursena dan Buri Tauhayu tadi, lafaz la ilaha illallah ini sebenarnya kan di sini berbunyi wa an la ilaha illallahul ahad. Ya kan ya, yang dipaparkan pada sarapan pagi Biblika ini. Faktanya bahasa Arabnya nggak gitu cuy. Wa an laisa ilahun akharu illa wahid. Nggak ada la ilaha illallahnya. Oke. Jadi Pak Bambang Nursena itu telah berbohong, Bang. Sorry Bang, saya bukan apa ya, saya masih maklum, masih cari mengerti. Jadi Pak Bambang bisa baca Yunani, saya pun bisa baca Yunani. Pak Bambang bisa baca bahasa Arab, saya pun bisa baca bahasa Arab. Sekarang kenapa Pak Bambang yang nggak berani muncul ke permukaan, saya berani gitu loh. Dia cuma monolog doang di YouTube. Coba kalau Bang Cendis punya akses terhadap Pak Bambang Nursena, ajaklah dia kemari diskusi. ya saya Jangan cuma nonton karena saya dari kecil doa makan saja umat Islam saya hafal dari kecil, tapi setelah besar sudah lupa. Makanya itu, abang sosok tokoh yang menjadi pemandu tour guide doang, abang kira dia keren. Dia cuma pemandu wisata, Bang. Gitu loh ya. Jadi kalau abang bilang, oh saya nggak percaya sama umat muslim karena saya nonton Pak Bambang Nursena, saya pun nggak percaya sama Pak Bambang Nursena yang abang percaya itu loh. Nah, oke, itu saya clear ya, saya anggap clear itu. Saya mau tanya lagi tentang iman Kristen Tritunggal itu yang tadi saya dengar, yang Tritunggal sempat ada bahas kalau nggak salah, saya lupa juga. Tritunggal itu menurut dari Om Suma atau saudara-saudara yang lain dari sisi muslim lah. Apa pertanyaan di Tritunggal itu, Bang? Barangkali Bang Suma bisa jawab itu. Apa pertanyaannya? Tentang Tritunggal. Perspektif mungkin ya, perspektif Gurunda, perspektif Islam terhadap Tritunggal. Tafadhol Gurunda. Silakan Bang Suma. Bang Suma monitor, Bang Suma. Gimana Bang Gol? Kalau aku langsung aja. Oke, enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pakai Bible ya. Bang Kendis ya, kita pakai Bible ya. Oke. Pada kitab Ulangan, kitabnya Musa, pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Dikatakan di sini, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Elohim kita, Tuhan itu Esa. Atau yang berbunyinya itu Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad yang diterjemahkan sebagai Esa. Kita harus tahu dulu, Esa ini bentuknya apa? Satu-satunya atau satu kesatuan? Menurut Bang Kendi sendiri, di dalam pemahaman abang sebagai seorang Kristen, Esa itu satu-satunya atau satu kesatuan, Bang? Kalau menurut saya sih Esa itu satu. Satu ini kan bisa diimbuhkan. Kesatuan pun satu. Iya, kalau menurut saya ya, saya mohon maaf juga saya nggak terlalu paham. Esa itu satu. Kalau Tritunggal itu satunya itu satu kesatuan atau satu-satunya, Bang? Kalau dari saya sih 3 dari 1 atau 1 dari 3. Satu kesatuan. Iya. Jadi Tritunggal yang kalian katakan sebagai Tuhan yang Maha Esa itu adalah satu kesatuan.
Sekarang Bang, kita kritisi kata ehad ini Bang. Ya, kalau ehad yang diterjemahkan sebagai kata esa ini adalah satu kesatuan, pertanyaannya, atau cobalah direnungkan. Kita sekarang buka pada kitab Zakaria. Kitabnya Zakaria, pasal yang ke-14, nomor yang ke-9. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Datang dari kata Yihyeh Adonai Ehad Yusime Ehad. Ehad di sini satu-satunya. Kenapa jadi satu kesatuan gitu loh? Lalu kalau kita belajar grammarnya juga, saya memiliki grammar untuk terkhusus kata ehad itu sendiri. Bahwasannya ehad adalah satu dalam bentuk numerik, dan itu pure satu absolut yang artinya satu-satunya gitu loh. Ehad yang adalah bentuk numeral atau numerik itu pengertiannya satu. Sementara unity yang adalah satu kesatuan itu datangnya dari kata akhdud dalam bentuk non, atau kalau ehad ini kita mau artikan satu kesatuan, masukkan yod dan mem final di belakangnya dalam bentuk pengertian kepluralan dia. Ehadim jadinya, bukan ehad tapi ehadim jadinya. Jadi gini abangku ya, Nabi Musa, Yesus memperkenalkan YHWH atau Hashem Hakkodes Baruhu itu ehad dia bang, esa dia, satu dia, satu dalam bentuk satu-satunya. Sementara unity atau satu kesatuan itu akhdud pada bahasa Ibraninya, bukan ehad. Oke. Gitu abangku. Jadi kalau satu ya satu aja, jangan makan tiga ngaku satu gitu loh. Saya tambahkan karena pertanyaan abang ini Siap. yang diminta di dalam Al-Quran ya. Jadi secara tegas pernyataan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga itu terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 73 kalau nggak salah di situ ya, bahwa Al-Quran menekankan bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada yang menyamainya dan tidak ada yang berhak disembah selainnya. Jadi penjelasannya di sini bahwa Al-Quran itu menolak Trinitas, khususnya dalam surat Al-Maidah ayat 73. Jadi secara eksplisit bahwa Al-Quran menolak konsep Trinitas, yaitu gagasan bahwa Allah itu terdiri dari tiga entitas yang sama. Di situ tidak ada. Bahkan di dalam tentang masalah keesaan Allah, Al-Quran menyebutkan beberapa kali di dalam beberapa ayat, berulang kali menegaskan tentang keesaan Allah, yaitu tauhid sebagai prinsip dasar dalam keislaman. Tauhid itu berarti mengakui bahwa Allah itu adalah satu dan tunggal, tidak ada sekutu baginya. Di dalam surat Al-Ikhlas kemudian Allah lebih lanjut menjelaskan tentang keesaan Allah dengan ayat-ayat misalnya seperti, katakanlah wahai Muhammad, dia adalah Allah yang Maha Esa. Itu ayat 1. Dan dia tidak beranak dan juga tidak pula diperanakan. Itu penjelasan sangat konkret di dalam Al-Quran ya, bahwa Allah itu sesuai. Coba di surah Al-Imran 73 dibacakan di Alfi. Al-Maidah 73 San? Ya 73. Bentar ya, kita buka Qurannya. Al-Maidah ayat yang ke-73. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara allazina qalu innallaha salisun salasa. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu adalah satu dari yang tiga atau tiga dari yang tiga. Salisun salasa. Jadi orang-orang yang yang mengatakan bahwa Allah atau Allah yang kalian bilang itu memiliki komposisi seperti halnya jus alpukat, ada pokat di dalamnya, ada es di dalamnya, ada air di dalamnya. Bukan seperti itulah Allah. Allah tidak berkomposisi, bre. Bang, maaf bang, sorry bang, sebelum saya lupa bang, mau tanya ini, saya
jangan lupa juga kalau kita umat Kristen mau tanya, kalau misalnya kita mengucapkan apa namanya itu Bang, yang kalau kita masuk mualaf itu mengucapkan kata Syahadat. itu, nah syahadat. Syahadat, ya. Apakah kalau tidak tanpa sengaja apa itu sudah masuk Islam atau gimana? Innama amalul binniyat. Sekarang niatnya kembali kepada abang. Kalau abang hanya menjadikan itu sebagai suatu candaan, ya nanti abang terima aja resikonya di neraka kelak. Namun kalau abang bersungguh-sungguh mengucapkannya, mengimani dalam hati, abang menjadikan itu sebagai sistem belief abang yang mengakui bahwasanya Allah itu satu-satunya ilah dan Nabi Muhammad itu adalah utusannya, adalah hambanya, ya jelas abang telah menjadi seorang muslim. Gitu loh. Oke. Secara kolbu abang. Oke. Nah, Bang Goldian mau masuk satu Yohanes 5 nomor 7 ya, Bang Goldian nih. Gimana Bang Goldian? Ada yang tambahkan, Bang? Aku mau masuk ini tentang Tritunggal sedikit aja. Yang pertama gini, dalam imannya Abraham, itu ada dalam Keluaran 3 ayat 15 disebutkan yang disembah Abraham Tuhan yang satu, yang tidak pernah membelah diri menjadi 3 bagian dan lain sebagainya. Dalam imannya Musa pun Tuhan yang disembah juga satu. Ada di dalam Ulangan 6 ayat 4. Lalu juga Petrus pas mendeklarasikan dirinya, mendeklarasikan kepada jemaatnya waktu khotbah Pentakosta dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 13 juga disuruh nyembah Tuhan yang satu. Lantas datangnya dari mana Tuhan-Tuhan Trinitas ini? Tuhan-Tuhan 3 dalam satu. Yang pertama, kepercayaan itu adalah kepercayaan pagan. Ini aku buka dalam dokumennya Romawi ya, Ki Horaitus, Flaccus, Hores dan lain sebagainya. Di bukunya nomor 3 pada pom yang kedua-dua. Jadi ini di sini dikatakan bahwa orang Roma itu juga nyembah 3 bentuk Tuhan. Oh, 3 from the power. Oh, 3 kekuatan yang luar biasa. Dan 3 kekuatan itu menjadi persembahan bagi kepercayaan Romawi, tapi mereka menganggapnya 3 power atau 3 kekuatan itu sesuatu yang satu. Itu yang pertama. Bahkan di sini dikatakan dengan kalimat-kalimat alegorinya, pohon pinus yang menaungi tempat tidurku ini menjadi milikmu, ya dewa. Disinilah aku akan membunuh seiring berjalannya waktu seekor bidua hutan muda yang gadingnya membentuk luka di bagian samping. Akan ku persembahkan kepadamu, oh tree from the power. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita merujuk kepada dokumen-dokumen Mesir ya kalau nggak salah, Mesir pun dalam kepercayaan pagannya itu juga menyembah 3 Tuhan. Ingat dan catat 3 Tuhan. Jadi tradisi tentang Tritunggal maupun Trinitas atau 3 Tuhan itu bukan berasal dari kepercayaan Abraham, bapak orang yang saleh, melainkan kepercayaan pagan, lalu diadopsi oleh bangsa Romawi, lalu diadopsi oleh Kekaisaran Roma, lalu dicaplok ke dalam pengakuan iman suatu ajaran lain yang disebut homoousia, zat tubuh Kristus, yang mana origin itu terpengaruh oleh pagan-pagan Yunani. Demikian. Jadi sekali lagi kalau ditanya Tritunggal itu apa? Ya Tritunggal pagan menurut saya gitu. Pagan Tritunggal, kira-kira gitu. Gua nahan data horus loh dari tadi. Bang Goldian langsung masuk. Kata aja nggak apa-apa. Tritunggal pagan udah. Pagan. Hari ini masih jadi pagan. Jangan. Lanjut. Saya mau izin mandi bentar. Jadi orang-orang kafir Quraisy juga mempraktekkan ajaran agama pagan dulu sebelum Nabi Muhammad diutus oleh Allah ke dalam komunitas kaum Quraisy di situ ya. Dia menyembah Lata, Manaf, dan Uzza. Padahal orang kafir Quraisy itu juga meyakini bahwa Allah itu memang tidak kelihatan. Karena tidak kelihatan itu, maka kemudian kaum Quraisy itu mewakilkan esensi Tuhan itu ke dalam bentuk Trinitas itu. Ada Lata, Uzza, dan Manaf.
Itu salah satu bentuk pagan dari kafir Quraisy sebelum kemudian Nabi Muhammad memberantaskan, kemudian Allah memberantas dengan mendatangkan seorang Rasul kepada tengah-tengah kaum mereka, yaitu Nabi Muhammad SAW. Itu tambahan dari saya, De Alfi. Kalau Alfi sih hanya menampilkan gambar aja. Menurut kepercayaan Mesir pun ini keluarga ilahi ya. Tiga-tiga juga bentuknya. Cuman bedanya kalau di Kristen kan Abah, Putra, Roh Kudus. Kalau di sini kan Abah, Ibu, dan Putra. Gitu loh. Namun terlepas daripada itu ya kejam sih kalau kita buka-bukain soal pagan-pagan ini. Paulus mengutip syair pagan. Histori ada Theos yang turun dari Uranon, turun ke dalam Hades, ke dalam alam maut. Lalu dia menebus dosa manusia. Dewi Inanna melakukan hal yang sama. Bahkan Bapak Gereja Mula-Mula kalian, Bapak Gereja Purba, itu mengatakan bahwa kisah ada seseorang yang mati, bangkit, ya kan, disalib, itu nggak ada bedanya dengan apa yang dipercaya oleh orang-orang Romawi mengenai putra-putra Jupiter. Gitu loh Bang Kendis. Bang Kendis. Iya bang. Nggak bosan abang jadi Kristen bang? Ya, saya bukan apa ini. Oh, kirain udah bosan abang jadi Kristen. Saya cuma pengen belajar tentang Islam, semua agama juga saya pengen belajar. Bagus bang, harus gitu bang. Bang, boleh saran nggak Bang Kendis? Iya. Kitab abang yang adalah Bible ini ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Mereka orang mana bang? Ya, saya kalau mau tanya itu saya kurang tahu lah. Oke. Mereka kan diyakini sebagai orang-orang Yahudi tadinya. Cuman Lukas kan bukan. Matius, Markus, Yohanes doang kalau nggak salah. Nah, mereka menulis kitab kan menggunakan bahasa Yunani. Mereka bukanlah orang Depok, bukan orang Bekasi, bukan orang Manado. Jadi mereka nggak akan membuat kitab itu menggunakan bahasa Melayu seperti kita sekarang. Jadi ini saran yang baik bang ya. Boleh abang ambil, boleh tidak. Mau abang belajar dari Pak Bambang Nursena pun silahkan. Belajarlah abang dari dia. Belajarlah bahasa asli kitab abang bang. Belajarlah bang. Karena yang disebut sebagai terjemahan ini adalah produk manusia bang. Ini adalah produk manusia yang saya pun kalau kita kritisi ya, di dalam kitab abang misalnya terjemahan kitab abang yang berupa terjemahan ini, itu pun bisa kita kritisi terjemahannya bang. Salah satu contohnya misalnya nih, ini saya nggak main ke PB bang ya, kita main ke PL, Perjanjian Lama, Yeskiel 34:16 misalnya. Yeskiel 34:16 terjemahan baru tahun 1974 menyatakan begini, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Sini ya, pada terjemahan tahun 74, yang gemuk dan yang kuat, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Tiba-tiba tahun 2018 terjemahannya apa dibuatnya di sini? Tetapi aku akan membinasakan yang gemuk dan kuat. Tadi katanya dilindungi tahun 74. Tiba-tiba terjemahan tahun 2018 mengatakan yang gemuk dan yang kuat itu akan dibinasakan. Jadi kita nggak bisa bang. Kita nggak bisa hanya berpedoman sama terjemahan. Karena itu adalah usaha manusia untuk menerjemahkan kitab, dan itu rawan mendapatkan kesalahan bang gitu loh. Teman-teman bisa baca ya, ini bahasa Indonesia semua. Serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi menurut terjemahan baru tahun 74. Sementara AYT Alkitab yang apa ya AYT ini ya, ada kepanjangannya itu, dikatakan di sini tetapi aku akan membinasakan yang gemuk dan yang kuat. Ayat yang katanya tersembunyi, tadi ayat itu. ayat yang tersembunyi gitu loh.
Jadi di sini menggunakan kata akan kulindungi, di sini aku akan membinasakan orang yang mana? Orang yang gemuk dan yang kuat. Jadi kita nggak bisa berpedoman sama terjemahannya bang ya. Sekali lagi saya hanya mengajak abang menuju kebaikan. Belajarlah bahasa asli abang. Biar apa? Biar abang paham kitab abang sendiri. Apa yang ditulis oleh penulis kitabnya pada mula-mula gitu loh. Karena orang yang gemuk itu biasanya orang-orang bapak-bapak pendeta kayak si Bom-Bom gitu, Delvin. Makanya ayahnya dipelintir, diubah. Jadi kelindungi gitu ya. Padahal kebinasakan gitu. Langsung dihanguskan itu. Bom-Bom misalnya. Bom-Bom misalnya. Bang, saya mau tanya lagi, Bang. Oh, boleh silakan. Ini apa namanya? Ka'bah itu apa namanya? Kalau umroh itu yang dicium-cium. Iya, dicium-cium itu batu atau gimana itu cuma? Di batu itu bang, batu betul. Oh, terus kenapa bang? Enggak, saya kan cuma mau apa? Kalau kenapa kok batu dicium-cium? Ada apa manfaatnya itu? Gitu aja. Ka'bah maksudnya Ka'bah ya maksudnya ya. Kata Umar bin Khattab, sesungguhnya aku tahu engkau adalah batu yang tidak mendatangkan manfaat maupun mudarat. Jikalau aku tidak melihat baginda menciumimu, maka aku tidak akan menciumimu. Gitu loh bang. Jadi jangan kira kami cium-cium batu itu kami menyembah batu. Tidak bang. Beda. Masa kita mencium tangan orang tua, kita nyembah tangan orang tua sih kan lucu. Dan juga gini bang ya, seringkali Kristen ini salah kaprah mengenai Islam. Kami menyembah Ka'bah. Suka-suka mereka aja ngomong. Padahal Ka'bah itu pada saat digantikan kiswahnya, Ka'bah itu dipijak-pijak. Tapi umat muslim gak ada yang marah, gak ada yang bilang oh Tuhan kami dipijak-pijak. Abang tahu nggak bang, kalau di Ka'bah itu yang kotak abang bilang itu, kotak kubus itu pernah diganti-ganti kan kiswahnya, dan sampai sekarang pun masih bang. Kan kiswah itu masih diganti-ganti sampai sekarang tuh. Kain yang hitam ini yang menutupi kubus yang kalian bilang kubus itu dipijak-pijak bang. Pada saat digantikan kiswahnya, ini orang-orang semua nih di atas ini nih. Ntar pakai alat mereka naik ke atas, terus mereka naik ke atapnya, terus dipijak-pijak. Umat muslim gak ada yang marah. Oh Tuhan kami dipijak-pijak. Karena kenapa? Kami tahu kami gak nyembah Ka'bahnya. Kami hanya berkiblat kepada Masjidil Haramnya. Kami itu berkiblatnya tuh kepada tanah sekeliling Ka'bahnya bang. Gitu. Iya, jadi bukan bangunannya bang ya. Bukan bangunannya. Yang diberkati oleh Allah itu tanahnya. Misalnya ada bom nyasar ketika ada peperangan misalnya, dan Ka'bah itu kemudian hancur, tidak ada masalah, tinggal dibangun lagi. Karena yang diberkati oleh Allah itu adalah tanahnya, yaitu Makkah Al-Mukarramah kan gitu kan, yang dimuliakan, tanah yang dimuliakan, tanah yang diberkati. Gak ada masalah dengan bangunan itu, walaupun misalnya kena bom kemudian hancur, itu tidak ada masalah, tetap tanahnya yang diberkati, daerahnya yang diberkati. Kita tinggal bangun lagi Ka'bah itu, gitu bang. Terus mengenai Hajar Aswad tadi bang, itu bukan kewajiban bang. Karena kenapa? Abang kalau buka NU online, ini kan source keislaman Indonesia. Abang lihat tragedi Karamitah. 22 tahun Ka'bah itu pernah tanpa Hajar Aswad bang. Hajar Aswad itu pernah hilang, dimaling orang. Kita nggak usah sebut oknumnya siapa. Yang jelas Ka'bah itu pernah dalam 22 tahun dekade, Ka'bah itu tanpa batu Hajar Aswad. Apakah umat muslim mengatakan oh Tuhan kami hilang, seperti ada mayat Tuhan yang hilang gitu kan ya? Nggak pernah bang. Apakah pada saat batu Hajar Aswad itu hilang selama 22 tahun, umat muslim itu mencari batu penggantinya untuk dicium-cium? Gak ada bang. Gak ada loh. Tetap umat muslim itu melaksanakan haji dan umrohnya. Karena itu bukan kewajiban tuh. Bunda Mira jangan di mirror langsung bunda. Bahaya sekali. Jadi gitu bang ya, batu Hajar Aswad itu pernah hilang 22 tahun, umat muslim gak ada yang mengatakan oh Tuhan kami hilang, gak ada. Tapi mayat Tuhan pernah hilang bang, di dalam kitab suci ya bang. Gitu ya bang ya. Ada lagi bang Kendis? Ya, saya lupa banyak pertanyaan tapi agak lupa
Mungkin coba saya cari tahu dulu ya. Itu juga dicium-cium itu. Cium-cium nanti ada kotak masukin duit gitu kan. Masa dulu pernah tampilkan itu kelamaan kebenet bunda. Iya, nanti kebenet bunda jangan bunda. Tuh. Tangannya masukin kotak tuh. Itu duit persembahan kasih namanya. Katanya. Tanya lagi, Bang. Aku bantu dia, Abang bertanya. Pak Ustadz. Ya, Paman. Kenapa Nabi Muhammad menikahi bocil, Ustaz? Tanya aja, Bang. Biasanya Kristen semangat tuh nanyain gitu tuh. Soal umurnya Siti Aisyah. Abang ini kok nggak berhasrat dia nanya ke situ. Bang Kendis. Iya bang. Aku boleh bertanya nggak, Bang? Boleh, sepengetahuan saya ya. Oke, Yesus itu sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan nggak, Bang? Betul ya? Iya, betul. Saya pengen tahu, Bang, sepenuhnya kemanusiaan Yesus ini dia seorang yang bertuhan atau ateis, Bang? Kalau menurut saya sih sepenuhnya firman. Sepenuhnya manusia. Kan Yesus itu punya dua kodrat, sepenuhnya ilahi, sepenuhnya manusia. Iya. Yang dikatakan sebagai sisi sepenuhnya manusia ini, sepenuhnya kemanusiaan ini, Yesus ini seorang yang bertuhan atau ateis gitu loh. Dia bertuhan, bukan bertuhan. Bukan bertuhan sih, tapi bukan dia bertuhan. Tuhan. Tapi dia Tuhan. Kalau dia Tuhan kan ada di sisi sepenuhnya Tuhan dia. Jelas Iya. dia Tuhan, jelas dia Tuhan. Saya nggak mau bahas kesananya. Kan yang saya maksud ini, pada saat Yesus dikatakan mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, mengosongkan diri sebagai manusia, apakah dia seorang yang bertuhan atau ateis gitu loh? Karena gini, Bang, yang disebut sebagai Kristen kan pengikut Kristus. Kalau Yesus itu seorang ateis, ya ikuti dia sebagai seorang ateis. Tapi kalau dia sebagai seorang hamba, seorang abdul yang bertuhan, ikuti juga dia bertuhan gitu loh. Ya gini bang, sepengetahuan saya sih, kalau cuma dari saya, dia kan lahir dari Ibu Maria yang beragama Yahudi. Terus dia, saya juga kurang terlalu panjang lebar. Yang setahu kita dia beragama Yahudi. Ini abang kasih ingat saya tentang Tuhan Yesus umur 12 hilang, muncul lagi di 30 tahun. Itu gimana bang itu? Menurut data kekristenan, dia membantu ayahnya menjadi seorang tukang kayu. Dan ada pula data yang menyatakan bahwasanya dia itu belajar ke Midras, Bang. Karena kan dia seorang rabai. Nanti di umur 18 tahun, seorang rabai itu di sini nanti tuh mentoknya kalian. Kalau dinyatakan Yesus itu seorang rabi Yahudi, guru Yahudi ya, maka konsekuensinya, kalau kita lihat di dalam tradisi Yahudi sendiri, rabi yang berumur 18 tahun wajiblah menikah. Wajib, Bang. Sementara Yesus sendiri nggak menikah gitu loh. Makanya Kristen itu lebih dominan menggunakan data bahwasannya Yesus dari umur 13 sampai 29 tahun itu bantu bapaknya jadi tukang kayu. Bang, saya mau tanya ini ya. Ini saya ingat juga, Bang. Ini tentang tadi sempat Bang Zuma bilang sama siapa yang berdebat tadi, saya dengar tentang bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat, kebenaran dan hidup. Tiada seorang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kan itu sudah dijamin, iman Kristen itu sudah masuk surga. Terus kalau di Islam masuk surga itu dijamin atau bagaimana, Bang? Dijamin, Bang. Kullu ummatin yadkhulunal jannah illa man aba. Itu ada di riwayat. Kullu ummatin yadkhulunal jannah illa man aba. Ini langsung aja nih Alfi kasih datanya nih. Boleh, Bang. Di dalam satu riwayat, misalnya di dalam kitabnya Kitab Wasunnah bab al-Iqtiqad bisunnah bisunnah Rasulullah. Itu dikatakan kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku itu pasti masuk surga kecuali yang enggan. Man aba ya Rasulullah? Tanya.
Tanya sahabat ya kan, siapakah yang enggan itu ya Rasulullah? Sorry bang, itu abang bilang kan dijamin. Tapi saya dengar dari Ustadz siapa ini yang sering di Kobuser tuh yang sering ngobrol itu, di Rojin itu sama. Makanya di sini saya kelarin dulu boleh? Oke, sorry. Kan Nabi Muhammad mengatakan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, qala Kullu ummati yadkhulunal jannah ila man aba. Setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang enggan, illa man aba. Ada istisna di sana, illa. Terus Terus sahabat Nabi bertanya, "Man aba ya Rasulullah?" Apa jawab Rasulullah? "Wa man ata'ani dakhalal jannah, wa man asani faqad aba." Barang siapa yang mentaatiku, niscaya ia akan masuk jannah, masuk surga, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dialah orang-orang yang enggan itu, yang udah pasti tidak masuk surga. Gitu loh bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, kan dikatakan mana to'ani dakhalal jannah, barang siapa yang mentaatiku dia masuk surga. Apa saja yang diajarkan oleh Rasulullah ditaati bang, yang diajarkan ya, gitu loh. Contohnya ibadatul ilahil wahid, menyembah Tuhan yang satu. Siapa itu? Qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang esa. Allahus somad, dialah Allah yang menjadi tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid walam yulad, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan pula. Walam yakullahu kufuwan ahad. Nah, itu bang. Oke. Bang, ini ya, saya tambahkan dulu Bang Sindos ya. Jadi di dalam surat Al-Fusilat 30 itu sudah jelas Allah kemudian mengkonfirmasi tentang keselamatan umat Islam, bahwa umat Islam itu akan masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian tetap dalam pendiriannya, akan turun malaikat-malaikat kepada mereka dan berkata, janganlah kamu takut dan bersedih hati, serta bergembiralah dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Itu konsep bahwa umat Islam itu akan masuk surga. Kemudian di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda,